Teman-teman, balik lagi sama aku Ririn Anggara. Di kasus kali ini aku mau bahas tentang seorang janda yang minta dinikahi namun malah dihabisi kekasihnya. Rianti, seorang janda berusia 48 tahun, dirinya tinggal di Bekasi, daerah Tambun tepatnya. Tinggal seorang diri, kerjaannya menjualkan banyak barang di daerah kompleknya sendiri. Bahkan menurut para tetangga, Rianti dikenal ramah, baik dengan tetangga dan tak pernah ada masalah. Rianti sendiri ternyata memiliki pacar yang lebih muda dari dirinya bernama Muhammad Basori berusia 41 tahun yang berasal dari Magelang dan kini tinggal di Jakarta. Basori sendiri memang sudah mempunyai istri dan 2 anak. Pekerjaan Basori merantau dari Magelang ke Jakarta sebagai tukang bangunan yang kini memang sedang mengerjakan proyek bangunan rumah besar di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Bukannya bekerja keras untuk istri dan kedua anaknya, Basori di Jakarta malah main mata dan berselingkuh dengan wanita bernama Rianti, seorang janda yang tinggal di Bekasi. Antara Rianti dan Basori sendiri memang berkenalan di sosial media. Keduanya saling komen, merasa cocok satu sama lain hingga ngobrol dan berujung tukeran nomor telepon. Tak hanya saling telepon satu sama lain, saat Basori libur, Basori pun kerap menemui sang kekasih Rianti. Di awal hubungan mereka baik-baik saja, kerap mesra, bahkan memadu kasih satu sama lain, bak lagi di mabuk cinta. Berhubungan 1 tahun, Rianti tak pernah tahu kalau Basori memang sudah punya istri dan 2 anak. Bahkan kepada Rianti, Basori sendiri mengaku kalau dirinya bujang lapuk dan dirinya mempunyai usaha kos-kosan, bukan tukang bangunan. Bisa dibilang hubungan Rianti dengan Basori ini memang sudah cukup jauh. Keduanya kerap ke hotel memadu kasih, bahkan tak sering Basori menginap di rumah Rianti. Waktu 1 tahun cukup lama untuk Rianti akhirnya tahu kalau sang pacar Basori adalah pembohong, bukan pemilik kos-kosan melainkan tukang bangunan, dan bukan bujangan melainkan suami orang dengan 2 anak. Bukannya menyerah, Rianti malah makin ingin menikah dengan Basori. Rianti ingin meminta Basori menikahi dirinya dan meninggalkan istrinya. Bahkan belakangan Rianti mengancam Basori apabila tak menikahinya, Rianti akan segera melaporkan kepada istri Basori tentang perselingkuhan ini. Rianti bahkan akan segera ke Magelang menemui istri Basori agar dirinya bisa dinikahi oleh Basori. Mulai kesal dengan keinginan-keinginan Rianti, akhirnya Basori pun mencari ide karena nampaknya antara Basori dengan Rianti kerap cekcok setelah Rianti meminta dinikahi oleh Basori. Bahkan beberapa kali Basori meminta putus dari Rianti dan menyebutkan kalau dirinya memilih sang istri. Rianti sendiri tak terima. Rianti makin ngamuk membuat Basori serba salah karena takut ketahuan oleh sang istri kalau Rianti melaporkannya. Bingung dengan perselingkuhan yang dijalaninya, kali ini Basori pun akhirnya menjalankan rencananya. Basori berniat menghabisi Rianti dengan cara mengajak Rianti ke Magelang dari Jakarta dengan alasan ingin bertemu teman-temannya. Rianti sendiri nampak bahagia karena akan dibawa ke Magelang, ke kampung halaman Basori, bahkan akan dikenalkan kepada teman-teman Basori. Mereka berdua menggunakan motor ke Magelang. Niat Basori ingin menghabisi Rianti, nampaknya dengan tenang Basori akting untuk tak dicurigai. Sampai Magelang mereka menginap di hotel, namun Basori masih bingung di mana menghabisi Rianti karena nampaknya di hotel tak bisa menghabisi Rianti. Di Magelang sendiri Basori sempat membawa jalan-jalan. Rianti dibawa jalan ke wisata Magelang, salah satunya Candi Borobudur. Kembali ke hotel untuk istirahat, besok paginya Basori mengajak Rianti ke Pordowedadi, namun nampaknya saat itu Rianti menolak karena kecapean. Bingung dengan ide lain, akhirnya Basori pun mengajak Rianti ke tempat berendam di Magelang, ke Sungai Bolong yang tak jauh dari hotel, dan Rianti pun mau mengiyakan karena nampaknya posisinya tak terlalu jauh dari hotel. Sampai di tempat berendam, mereka pun langsung berendam dan main-main air di Sungai Bolong. Mencoba mesra saat main air, saling memandikan bahkan dengan batu. Saat Ansori membersihkan dengan batu, kemudian Ansori memukul kepala Rianti dengan batu tersebut dan memendamkan Rianti ke sungai deras. Ansori pun langsung membuang semua barang Rianti agar tak dicurigai. Rianti yang saat itu terbawa arus mencoba berteriak, namun nampaknya tak ada yang mendengar, membuat Ansori pun kembali ke hotel setelah menghanyutkan Rianti. Di hotel tersebut, Basori pun langsung membawa barang-barang dan kabur secepatnya, naik motor kembali ke Jakarta.
Namun bukannya langsung pulang ke Jakarta, Bansori mampir ke selingkuhan lainnya di kota Banjarnegara dan Bansori pun bahkan menginap 1 hari. Tepatnya tanggal 26 Februari 2022 dari Banjarnegara Bansori ke Jakarta dan bekerja lagi. Dan di tempat lain di Sungai Bolong, seorang warga menemukan jasad perempuan yang sampai hampir membusuk. Menurut warga yang lapor ke polisi, tak lama polisi datang. Pihak kepolisian menebak korban tersebut terbawa arus. Namun makin dilihat, nampak ada yang aneh. Jenazah perempuan itu pun langsung dibawa untuk identifikasi dan otopsi. Setelah identifikasi korban, terlihat dari KTP-nya nampak bernama Rianti dan penyebab kematiannya ternyata bukan terbawa arus, namun nampaknya direkayasa agar tak terbongkar. Dengan identitas jenazah, pihak polisian mencari-cari bukti termasuk dari sosial media. Sebulan kemudian akhirnya pihak kepolisian bisa tahu siapa tersangkanya setelah pihak kepolisian menemukan bukti-bukti. Pacar Rianti sendiri bernama Bansori adalah pelakunya menurut pihak kepolisian. Karena susah dicari, akhirnya pihak kepolisian pun mencarinya lewat sosial media juga. Pihak polisian menemukan gerak-gerik Bansori di sosial media agar cepat ada titik pasti di mana tersangka. Yang ternyata pelaku ada di tempat bekerjanya. Tanggal 11 Maret 2022 diamankan di Cilandak. Pelaku tak memberikan perlawanan. Bansori pun bahkan mengakui menghabisi selingkuhannya karena motif Bansori kesal dipaksa dinikahi, padahal Bansori masih mencintai istrinya. Bansori lebih memilih menghabisi Rianti. Teman-teman, sekian dulu kasus dari Ririn Anggara kali ini. Ditunggu bahasan kasus lainnya.